Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinta Putri. Di sini saya akan mewawancarai profesi hakim sebagai tugas etika dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrihatul Mufidah, Hakim Pengadilan Agama Pringsewu kelas 2. Selamat siang Ibu Mufidah. Siang, Mbak Di sini saya mau tanya Ibu mengenai etika profesi hakim. Yang pertama, apa sih Bu yang dimaksud dengan kode etik hakim? Oke, baik. Kode etik hakim ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang perlu dilengkapi begitu, karena kalau hakim sendiri itu tidak hanya berupa kode etik, tapi dia di dalamnya juga ada pedoman perilaku juga seperti itu. Jadi dia satu kesatuan dan saling melekat begitu. Jadi biasa disebut sebagai KEPPH seperti itu, kode etik pedoman perilaku hakim. Jadi inti dari kode etik atau KEPPH tersebut adalah bagaimana sih panduan seorang hakim itu dalam bertugas, baik dalam kedinasan ataupun di luar seperti itu. Jadi di dalam kantor ataupun di luar kantor. Jadi yang apa sih yang mengikat, bagaimana perilaku yang seharusnya, bagaimana etika hakim seharusnya, itulah yang disebut dengan kode etik dan pedoman perilaku. Untuk peraturannya sendiri itu sudah ada peraturan bersamanya, Mbak Del. Jadi di peraturan bersama tahun 2012 kalau nggak salah ya, Pak, nomor 2 antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial seperti itu. Jadi di dalamnya sudah ada bagaimana sih kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Jadi itu. Kemudian Ibu Mufidah, apa sih prinsip dasar yang harus dimiliki seorang hakim? Oke, jadi kalau di KEPPH itu sendiri atau di kode etik pedoman perilaku hakim itu sebenarnya ada 10 prinsip yang harus dipedomani seorang hakim itu sendiri. Ini yang pertama, mulai dari berperilaku adil, kemudian berperilaku jujur, kemudian juga ada berperilaku arif dan bijaksana, kemudian juga ada bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, kemudian menjunjung harga diri yang tinggi, kemudian berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yang terakhir bersikap profesional. Itu adalah 10 prinsip yang harus dipedomani seorang hakim dalam melaksanakan profesinya, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Seperti itu kurang lebih, Mbak Ada. Kemudian Ibu, mengapa independensi hakim itu sangat penting dalam sistem yang ada di peradilan ini? Sebagaimana yang kita ketahui bersama seperti itu ya, hakim adalah tonggak sebuah keadilan itu sendiri seperti itu. Karena tanpa adanya independensi seorang hakim, tidak mungkin keadilan itu bisa berdiri tegak seperti itu. Oleh karenanya hakim di dalamnya dituntut untuk bisa berlaku independen seperti itu. Bagaimana sih contohnya? Jadi tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi ketika nanti memutus, baik sebelum ataupun sesudah. Jadi memang independensinya harus dijunjung tinggi dan harus melekat dalam diri seorang hakim. Kemudian Ibu, gimana sih seorang hakim itu dapat menjaga netralitas dalam mengambil keputusan? Oke, jadi ada kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sebenarnya bagaimana sih menjaga netralitasnya hakim itu dalam mengambil ataupun memutuskan sebuah perkara? Jadi yang memang harus dipacu dari independensi sendiri. Kalau seorang hakim sudah mempunyai independensi diri, otomatis netralitas itu akan ada. Bagaimanapun pihak yang akan mengintervensi, kemudian manapun yang ingin mengikut campuri semua perkara yang sedang ditanganinya, itu akan dengan sendirinya hakim bersikap netral. Jadi cara menjaganya ataupun bagaimana untuk mewujudkannya ya dari diri dalam hakim itu sendiri. Selagi dia menjunjung tinggi integritas, kemudian juga selagi dia juga menjunjung tinggi independensinya, pasti otomatis nanti netralitas itu akan muncul dengan sendiri. Jadi dia nggak ke kanan, tidak berpihak ke sebelah kiri, dan tidak pihak satu yang pihak yang lain enggak, dia netral sikapnya. Kemudian Ibu, bagaimana kalau hakim itu dapat tekanan dari pihak luar dalam memutus suatu perkara? Kemudian bagaimana juga pencegahannya? Oke, baik. Jadi tekanan seperti itu. Alhamdulillah karena kami masih bertugas selama kurang lebih 5 tahun ya seperti itu. Jadi alhamdulillah selama saya bertugas jadi hakim belum ada istilahnya tanda kutip tekanan baik dari pihak luar ataupun dari pihak sendiri. Akan tetapi ternyata
di luar sana banyak para hakim yang mendapatkan tekanan seperti itu, baik itu lebih-lebih dari pihak yang berperkara seperti itu. Jadi kalau cara mengatasinya ataupun solusinya yang bisa dilakukan adalah ya tadi, sebesar apapun tekanan dari pihak luar, selagi hakim itu mempunyai independensi diri dan juga secara integritas juga terjaga, insya Allah tekanan itu nggak akan berpengaruh seperti itu. Dan lagi pula Mahkamah Agung sendiri sebenarnya juga ada kritik yang barangkali perlu menjadi banyak kajian seperti itu. Jadi untuk tekanan dalam tanda kutip ini adalah semacam ditakut-takuti, diteror, kemudian diancam dan sebagainya, itu sebenarnya masuk dalam perlindungan keamanan hakim sendiri ya. Tapi ternyata undang-undang perihal keamanan hakim belum ada yang eksplisit menjawab ataupun ada seperti itu. Menjadi PR Indonesia sendiri dalam menjaga keamanan. Tapi kalau dari bagaimana mencegahnya ya tadi, salah satunya ya dia tidak terlalu berikut campur dalam artian netralitas tadi. Kalau dia nggak condong ke kanan dan kiri, insya Allah tekanan itu nggak akan muncul seperti itu. Biasanya tekanan itu akan muncul ketika kecondongan hakim mulai terlihat di ruang sidang seperti itu. Oh, ternyata dia lebih condong di pihak B seperti itu. Maka pihak A akan muncul dia bagaimana cara menekan seorang hakim biar dia berpaling ke dari pihak B ke saya seperti itu. Untuk hakim yang melanggar kode etik itu ada tidak sih sanksi yang diberikan? Oke, jadi sanksinya itu udah jelas betul di peraturan bersama tadi Mbak Del yang nomor 2 tahun 2012 tadi, bahwa memang sudah sangat jelas apa sih sanksi yang akan dijatuhkan ketika hakim itu melanggar kode etik. Itu ada 3 kategori Mbak Del, ada yang sanksi ringan, ada yang sanksi sedang, dan terakhir ada sanksi berat gitu. Di situ lengkap kapan sih hakim dianggap melanggar dan harus mendapat sanksi ringan, kapan sih hakim dianggap melanggar dan harus mendapat sanksi sedang, kapan sih hakim melanggar dan harus diberi sanksi berat seperti itu. Kalau sanksi ringan itu biasanya sanksi yang didapatkan oleh hakim hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan kepuasan secara tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, yang itu biasanya dari Bawas seperti itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai wadah ataupun pihak yang mengawasi hakim seperti itu. Kemudian kalau sanksi ringan, sanksi sedang itu biasanya salah satunya ini ya bisa demosi seperti itu, diturunkan, seandainya dia dari hakim 1B kemudian diturunkan menjadi hakim kelas 2 seperti itu, cara satu contohnya. Kalau yang berat biasanya bisa non palunya biasanya paling lama 2 tahun, kemudian juga ada diberhentikan dengan masa pensiun atau hak pensiun, dan yang paling berat sekali itu adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, itu aja. Baik Ibu. Kemudian menurut Ibu putusan hakim yang melanggar. Kemudian menurut Ibu bagaimana sih Ibu menilai putusan hakim yang melanggar kode etik? Oke, baik. Jadi kalau saya pribadi seperti itu Mbak Del ya, sebenarnya putusannya bukan putusannya yang melanggar kode etik seperti itu, karena di setiap putusan tuh pasti mempunyai atau mengandung ratio decidendi ataupun pertimbangan masing-masing seorang hakim. Jadi tidak ada istilahnya putusan betul atau salah, karena masing-masing terkandung pertimbangan hukum. Tapi kemudian kenapa hakim itu seringkali terjerat ataupun terkena kode etik itu adalah ketika dalam memutuskan. Jadi dia sebelum membuat putusan itu sudah ada banyak bisikan seperti itu yang membuat dia akan menjadikan atau dijatuhkan sebuah kode etik ataupun sanksi seperti itu. Jadi kalau secara putusannya ansih ataupun secara putusannya sendiri itu tidak ada yang melanggar, tapi bagaimana hakim akan memutus yang dibuat putusannya itulah yang bikin seorang hakim dikatakan melanggar kode etik seperti itu. Karena nanti puas tidak puas sebuah putusan itu masih banyak upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak seperti itu. Jadi tidak ada bahasa putusan yang melanggar kode etik, tapi bagaimana hakim menuangkan putusan sehingga dia dinyatakan melanggar kode etik seperti itu. Kemudian Ibu, bagaimana seharusnya seorang hakim itu memutuskan kasus yang melibatkan pribadi dia sendiri atau orang terdekatnya, itu gimana? Jadi itu namanya kepentingan orang terdekat gitu ya. Jadi ada intervensi orang terdekat. Biasanya pun di kode etik itu diatur bahwa ketika hakim menyidangkan sebuah perkara dan ternyata pihak salah satu ataupun kedua-duanya adalah yang pernah, apalagi kerabat ini, jangan kerabat, orang yang pernah bersinggungan dengan hakim. Seperti contoh nih, ternyata dia dulu sebelum jadi hakim
pernah jadi pengusaha besar gitu seandainya ya, ternyata dia punya karyawan banyak dan salah satu pihaknya adalah seorang karyawan itu, kemudian dia menyidangkan perkara itu di kode etik ataupun di peraturan bersama tadi antara MA dan KY di tahun 2012 itu mengatakan bahwa hakim harus mengundurkan diri ketika dia sedang menyidangkan perkara yang dimaksud seperti itu. Apalagi kerabat, jelas-jelas kerabat gitu ya, pihak orang terdekat yang pernah kenal hakim baik saja dalam kode etik ataupun di peraturan bersama itu harus dilakukan seorang hakim mengundurkan diri dari persidangan. Jadi akan digantikan. Oh, berarti dia tidak ikut persidangan tersebut ya, Bu? Digantikan hakim. Menurut Ibu, di pandangan Ibu ya, tentang fenomena hakim yang terlibat dalam praktik korupsi, itu bagaimana? Nah, itu sih sedih pasti. Kata utama yang harus saya katakan adalah sedih, karena kenapa? Ternyata memang hakim dengan segala tanggung jawab yang besar, juga amanah yang besar, dan juga berikut ancaman dan lain sebagainya yang mengelilinginya, ternyata tidak kemudian membuat masing-masing seorang hakim yang akan menjadi hakim yang bersih semua seperti itu. Jadi itu sedih pasti, tapi hal ini MA dan KY dan Bawas pun tidak tinggal diam, dalam artian semua sudah berupaya untuk bagaimana sih hakim itu tetap terjaga kode etiknya. Contohnya nih, ada kode etik, ada kode berperilakunya, kemudian juga ketika ada perbuatan yang menyeleweng dari kode etik ada sanksinya dan sebagainya. Tapi kemudian kok tetap ada hakim yang korupsi seperti itu, ya itu adalah nanti kembali masing pihak dari itu pun para hakimnya atau secara pribadi dari hakim tersebut. Tapi dengan fenomena tersebut ya memang langkah upaya ataupun yang paling konkret bisa dilakukan ya kita mulai dari diri kita sendiri, Mbak Adel, begitu. Jadi kalau diri kita sudah bisa membentengi diri kita menjadi hakim yang berintegritas, ya tidak akan terjerumus. Tapi dengan adanya fenomena tersebut, ya biarkanlah mereka akan diproses secara hukum, karena memang sudah terbukti si hakim melakukan korupsi. Kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir ya, program apa aja sih Bu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas untuk hakim-hakim yang ada di Indonesia ini? Baik, itu sebenarnya ada kompetensinya Komisi Yudisial di situ, Mbak Adel ya. Jadi kalau secara MA sendiri pun sudah melakukan, yakni dengan cara apa? Melakukan bimbingan teknis, bimbingan berkala seperti itu, baik secara nasional ataupun secara regional yang menurut satker masing-masing. Ada bimbingan mental dan sebagainya seperti itu kan di suatu satker ataupun dilakukan oleh petinggi MA dan lainnya adalah KMA beserta jajarannya, itu sudah semua seperti itu kan. Tapi kemudian juga telah didukung dengan program Komisi Yudisial, karena memang kewenangan utama Komisi Yudisial adalah bagaimana dia memberikan peningkatan kualitas, baik dari kualitas integritas, kualitas profesionalitas, dan kualitas diri tadi seperti itu. Jadi ada wewenang KY yakni pihak eksternal di dalamnya yang ikut andil selain MA sendiri juga melakukan BIMTEK dan sebagainya. Kemudian di KY pun ada program, biasanya menjadi program tahunannya itu memang di setiap daerah itu KY akan berputar melaksanakan kayak semacam diklat kompetensi hakim namanya di DKH DKH oleh KY seperti itu, dan itu menjadi program mesti di DKI seperti itu. Jadi di situ bagaimana digembleng lagi seorang hakim, bagaimana cara menyusun putusan yang sempurna lagi, kemudian bagaimana kalau ada intervensi dari pihak luar dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kolaborasi baik dari MA secara internal dan juga eksternal yang kewenangannya memang harus didapat oleh seorang komisi yudisial. Ibu Mufidah, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Sama-sama, Del.